Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan balik lagi di Moyo Channel. Oke teman, hari ini gue bakal mereview salah satu jenis Gunpla yang menurut gue sih masih baru sih di tahun 2025 ini, yaitu untuk GMS Gfred dari seri Zikwax. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini untuk penampilan kit luarnya teman-teman, yang katanya sih keren, katanya sih ya, tapi apakah benar sekeren itu teman-teman? Nanti akan kita ulas satu persatu kira-kira apakah bener ini bagus banget. Dan banyak yang bilang juga sih kalau secara penampilan luarnya ini mirip banget sama tetangganya, yaitu si Evangelion Unit 01. Karena dari segi penampilan, warna, dan juga detailnya itu ya hampir menyerupai lah. Tapi gue kurang tahu sih apakah bener semirip itu teman-teman. Oke, daripada berbasa-basi langsung kita bongkar. Let's go! Oke, sebelum masuk ke kitnya, gue ingin membahas dulu untuk boxnya teman-teman. Di sini kalian sudah bisa lihat untuk penampilan boxnya. Secara umum untuk desain boxnya masih menyerupai box dari high grade seri Zikwax, yang kebanyakan warnanya pasti ada hijau-hijaunya seperti ini teman-teman. Hijau ya kan, layarnya pokoknya dominan hijau, dan juga di sininya juga dominan hijau teman-teman. Dan untuk desainnya gue rasa sih ini keren banget dengan penampilan dari Gfred-nya, yang di belakang sebenarnya ini ada salah satu bangunan fenomenal. Ini kalau nggak salah ya, ini sudah menuju ke final battle-nya yang nanti akan mengaktifkan kekuatan dari Rose of Share-nya yang di sebelah sini guys. Yang memang ini cukup fenomenal sih, karena kebanyakan mereka ingat dari Gfred tuh gara-gara itu teman-teman. Dan ini untuk penampakan dari detail produknya. Di sini mulai dari penampilan dari Mobile Suit Gfred-nya, dan juga fitur-fiturnya di sini banyak banget guys. Ini memang ya salah satu kit yang gua rasa sih cukup direkomendasikan di tahun 2025 ini. Dan untuk isiannya sendiri sih, gua rasa ini masih tidak terlalu jauh banyaknya dengan kembarannya. Ya, kembaran atau rival gua nggak tahu sih. Yaitu si GMS Omega, yang sudah lebih dulu dirilis di tahun 2025. Lebih tepatnya di bulan Januari tahun 2025, teman-teman. Dan untuk detail unboxing dan rakitnya bisa kalian tonton di video live build gua yang ini ya. Di situ sudah lengkap banget mulai dari unboxingnya, rakitnya, finishingnya, dan juga kesan-kesannya udah lengkap banget teman-teman. Oke, jadi ini untuk penampakan kitnya. Secara sekilas mungkin tidak akan jauh berbeda dengan GMS Omega. Secara penampilannya, gimmicknya, dan juga postur dan desainnya, ini nggak jauh berbeda dengan GMS Omega teman-teman. Cuma yang membedakan di sini adalah untuk warnanya yang kontras banget dengan GMS Omega. Kalau kalian lihat di sini, ini lebih dominan ungu dan hijau ya teman-teman ya. Dan gua rasa sih kenapa orang banyak yang bilang ini mirip banget dengan Evangelion Unit 01, karena memang untuk kombinasi warnanya itu mirip banget teman-teman. Apalagi sebenarnya semenjak munculnya GMS Omega aja udah banyak yang bilang kalau ini sebenarnya mirip banget sama Evangelion. Ya, apapun komentarnya, ini sih masih gua bisa bilang bagus banget teman-teman. Serius, ini bagus banget. Dan salah satu jenis Gunpla yang revolusioner juga di tahun 2025. Dan untuk sesi kedua ini, karena gue ingin membahas lebih lanjut tentang structure, untuk strukturnya tidak jauh berbeda dengan GMS Omega, karena kalian bisa lihat sendiri di sini secara detail ini tidak jauh berbeda teman-teman. Untuk penggunaan persendiannya, terus juga rangkanya, dan juga sendi penghubungnya itu masih mengadaptasi dari GMS Omega. Yang membedakan mungkin yang pertama secara structure itu bisa kalian lihat di sini adalah untuk kepalanya teman-teman. Untuk kepalanya di sini dia menggunakan kepala yang sedikit berbeda. Kalau untuk join lehernya masih sama ya dengan GMS Omega. Yang membedakan hanya untuk model kepalanya saja secara penampilan. Dan untuk structure bagian kepala ini secara apa ya, untuk snap fitnya cukup presisi karena ini tidak mudah lepas. Menurut gua ya, ini sedikit rumit dari GMS Omega karena dia ada sedikit tambahan untuk gimmick bagian telinganya dan juga tanduk yang seperti ini. Mungkin satu catatan untuk tanduk ini, karena ini tipis banget dan ini rawan banget patah, dan kemarin sebenarnya udah patah sih untuk kepala ini. Jadi yang di bagian ini teman-teman, ini udah patah. Jadi gua lem lagi dan juga gua repainting supaya nggak kelihatan bekas patahannya. Tapi secara overall ini masih bagus banget teman-teman. Ini masih kokoh banget meskipun secara structure ini agak berlapis-lapis.
Dan juga di sini ada gimmick untuk beats-nya. Jadi ini juga sebenarnya tidak masalah teman-teman sepanjang kalian tidak terlalu banyak bergerak di bagian telinga ini gitu. Jadi kalau misalkan mau gerakin kepalanya ya di sini aja, jangan di bagian telinga, takutnya nanti lepas. Tuh, ini bisa dilepas ya teman-teman untuk bagian telinganya dijadikan beats atau dijadikan senjata wireless tambahan untuk GMS-K G-Fret ini. Mungkin juga ini menjadi permasalahan yang ada di GMS Omega ya, yaitu untuk di bahunya. Karena ini hanya menggunakan pengait yang kecil banget di bagian ini, jadi ini terkadang juga suka lepas teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggerakkan bagian ini, jangan terlalu sering. Soalnya nanti takutnya pengaitnya akan terkikis dan nanti bakal loose atau gampang lepas teman-teman. Kalau secara keseluruhan untuk persendiannya, untuk structure badannya, structure body unitnya, sampai ke kaki itu masih proporsional banget, nggak letoy ya kan? Dan juga ini kalau misalkan dibuat posing juga oke-oke aja gitu. Selama kalian ya itu tadi digunakan dengan wajar. Ya secara structure gue bisa bilang ini masih identik atau masih serupa dengan GMS Omega. Yang gue bisa bilang ini masih revolusioner banget karena sudah nggak pakai polycap, pakai inner frame, dan juga minim banget untuk penggunaan single joint yang biasanya gampang lepas teman-teman. Oke, lanjut ke bagian artikulasi. Mungkin secara keseluruhan untuk artikulasi ini tidak jauh berbeda juga dengan GMS Omega, teman-teman. Karena secara structure ini sudah bagus, secara fleksibilitasnya juga oke, jadi digunakan untuk beberapa pose yang ekstrim pun ini masih bisa, teman-teman. Misalkan kayak posisi bola, ini gue coba ya. Nah, kurang lebih yang seperti ini masih bisa teman-teman. Karena salah satu ciri khas dari Gundam Z-Quarks itu adalah untuk fleksibilitasnya. Karena ini, wah ini keren banget sih. Untuk artikulasi seperti ini emang jarang banget ada di Gunpla kalau nggak di seri Z-Quarks teman-teman. Lentur banget, fleksibilitasnya oke banget. Dan juga kalau untuk movementnya di beberapa bagian yang mungkin perlu dicatat adalah yang pertama kalau gue pribadi ya, ini adalah untuk persendian di bagian gauntletnya. Ini gampang lepas, jadi mohon hati-hati buat teman-teman yang sering menggunakan gauntletnya untuk gunakan senjata. Saran gue sih jangan terlalu sering ya, atau kalau misalkan ini sudah terlanjur loose atau longgar, kalian bisa menggunakan double tip ataupun pakai polisher nail untuk menambah daya rekatnya supaya nggak tergampang lepas teman-teman. Dan untuk yang lain mungkin kalau secara pergerakan ini udah oke banget di bagian tangan, oke banget bisa diputar 360 derajat ya. Ini udah yang paling fleksibel lah kalau masalah artikulasi. Z-Quarks nggak ada lawan cuy. Kepalanya ini bisa diputar 360 derajat, ini juga bisa diarahkan sampai, wah ini hampir 90 derajat ya. Ini kalau misalkan mau dibandingin sama yang juara bertahan dari GMS Alpha ya boleh deh 11-12. Dan juga untuk body unitnya ini, wah ini fleksibel banget. Sampingnya juga amazing banget, sampingnya ini fleksibel banget. Dan juga untuk kakinya, untuk pahanya ini juga bisa diputar sampai kayak gini, karena mungkin memang di bagian WC itu nggak ada layernya ya, jadi gerakannya lebih leluasa teman-teman. Gini bisa ke depan belakang, ini juga sama, mau di split juga monggo silakan, atau yang mau sampai begini juga boleh sampai 180 derajat loh cuy. Dan untuk sikunya ini bisa seperti ini bisa seperti ini. Meskipun kalau siku masih menang di GMS Alpha ya, yang bisa sampai letter U kayak gitu. Ini cuma V kayak gini, tapi ini udah oke banget cuy. Dan juga untuk kakinya bisa seperti ini. Waduh, ini fleksibel banget cuy. Sumpah ini fleksibel banget. Mungkin yang banyak dikomentarin adalah untuk kakinya. Apakah kakinya itu bener-bener kuat? Kalau menurut gue pribadi ini kuat banget cuy. Bahkan bisa berdiri satu kaki hanya dengan desain yang seperti ini. Yang orang bilang katanya kalau untuk dibuat berdiri nggak stabil. Enggak cuy, ini stabil banget. Sumpah ini stabil banget cuy. Jadi jangan hanya melihat dari tampilan luarnya doang. Coba kalian nanti berdirikan satu kaki, wah itu pasti kalian bakal kaget, kok bisa ya? Seperti itu guys. Jadi untuk artikulasi, wah ini udah top Marco top lah untuk GMS-K G-Fret ini teman-teman. Oke, lanjut ke bagian desain. Sudah gue mention di awal kalau secara keseluruhan ini nggak beda jauh dengan GMS Omega. Mungkin yang membedakan yang pertama adalah untuk kepalanya, yang kedua adalah untuk bahunya yang sebelah sini, yang ketiga adalah untuk warnanya teman-teman. Dan yang terakhir mungkin kalau kalian cermat ini nih berbeda.
Kalau di GMS Omega itu tumpul ya guys ya, nggak ada lancipnya seperti ini. Tapi kalau untuk GMS K Gfred ini ada coy. Mungkin itu sih yang membedakan antara Gfred dan GMS Omega secara desain tampilan luarnya. Dan untuk yang lebih rinci mungkin yang membedakan satu guys, yaitu di bagian decker ini. Jadi kalau kalian cermati untuk GMS Omega itu cenderung lebih detail dan color aspirationnya itu ada, nggak kaku hitam doang kayak gini. Jadi ada tambahan warnanya di bagian decker ini teman-teman gitu. Tapi kalau untuk color aspiration, kalau gua pribadi sih gua lebih suka Gfred daripada GMS Omega teman-teman. Serius sih, gue lebih suka ini daripada GMS Omega, nggak tahu kenapa. Karena mungkin ya, lebih colorful dan juga kombinasi warnanya tuh lebih keren ini daripada GMS Omega. Seperti itu. Ya, meskipun banyak orang bilang ini mirip banget dengan Evangelion 01, tapi ya gue tetap bilang ini yang lebih keren daripada GMS Omega. Kalau misalkan kalian nggak setuju, silahkan komen di kolom komentar kira-kira kenapa kalian nggak setuju ini lebih keren daripada GMS Omega cuy. Tapi gue pribadi ini lebih keren sih. Lebih keren. Oke, lanjut ke bagian fitur. Mungkin ini salah satu bagian yang cukup menarik untuk gue bahas karena fitur dari Gfred ini bisa gue bilang lebih baik daripada GMS Omega. Dan mungkin juga untuk seri-seri Mobile Suit di Gundam Zikwax lainnya. Untuk yang pertama adalah fitur untuk beats di bagian kepala ini teman-teman. Jadi untuk bagian kepala ini untuk telinganya ini bisa dibuka ya. Mungkin sama seperti yang ada di animenya. Jadi ini bisa dibuka. Dan untuk pengaitnya itu disediakan cuy. Disediakan seperti ini. Ini ada pengaitnya seperti ini. Nanti kita tinggal memasukkan saja. Nah, supaya nanti bisa dipasang ke stand base. Biasanya tuh kalau di sini gue pakai stand base dari WFM yang bisa digunakan untuk menampilkan Gfred dengan beats-nya. Jadi ini nanti tinggal kalian masukkan saja dengan stand base-nya dan nanti kalian ya bisa model lah, bisa ngeposing bagian ini dengan Mobile Suit-nya teman-teman. Ini fitur yang cukup menarik sih karena di GMS Omega ini nggak ada. Mungkin masih dari fitur kepala, di sini juga disediakan dua model kepala. Yang pertama adalah ini model kepala yang mulutnya tertutup. Ini biasanya untuk mode menyerang atau mode biasanya. Terus yang kedua adalah mode mangap seperti ini teman-teman. Yang ini biasanya digunakan ketika dia berusaha untuk mengaktifasi kekuatan dari Rose of Sharon-nya, yang gua rasa sih ini ada di volume 10 atau 11, gue lupa sih. Pokoknya sebelum final battle-nya melawan Suji teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sudah ngikutin seri Zikwax yang baru, yang kitnya bakal dirilis di bulan Januari, itu ada GMS Omega Final Battle Version, itu juga memiliki gimmick yang sama seperti ini, yaitu kepalanya mode mangap gini teman-teman. Ya antara GMS Omega yang ngikutin ini atau ini ngikutin GMS Omega. Gua nggak tahu sih. Tapi ini fitur yang cukup menarik sih. Gua kira bakal disediain untuk kabelnya juga kan. Kalau misalkan kalian cermati di volume 10 atau 11 itu, pada saat dia ingin mengaktifasi kekuatan Rose of Sharon kan ada kabelnya tuh. Gua kira kabelnya juga ada gimmicknya, tapi ternyata nggak ada. Terus yang kedua di sini juga disediakan beberapa jenis senjata, misalkan seperti senjata untuk lightsaber-nya, knife saber atau lightsaber ya, sorry. Ini untuk knife saber-nya, ini ada dua disediain di sini, dan ini juga bisa dipasangkan di bagian belakang dari waist unitnya. Jadi kalian bisa pasangkan di belakang, ini udah ada snap fit-nya di sini, udah ada snap fit-nya, jadi tinggal kalian pasangkan di bagian belakang. Ya gimmick seperti ini juga sama dengan GMS Omega juga bisa melakukan gimmick ini. Yes, seperti ini teman-teman. Ya cukup praktis sih, meskipun agak mengganggu ya. Terus di sini juga disediakan senjata berupa beam saber. Ini beam rifle. Jadi gue suka banget dengan konsep dari beam rifle ini karena warnanya itu colorful banget cuy. Ini sorry ya, gue langsung pakein tangan supaya nggak gonta-ganti cuy, gue malas gonta-gantinya. Jadi kayak gini modelnya. Ini kalau secara warna sih masih lebih suka warna yang dari GMS Omega, karena ini ya kurang colorful aja. Tapi masih oke sih, karena ini adalah salah satu senjata yang menjadi favorit gue di seri Gundam, karena senjatanya tuh meskipun ini high grade tapi niat banget cuy. Detailnya dapat, warnanya juga dapat. Dan juga di sini disediakan handheld shield. Ini shieldnya juga masih serupa dengan shield yang digunakan di GMS Omega, cuma gue agak kurang suka dengan warnanya aja sih. Kenapa kok hijau banget kayak gini? Ini belakangnya kenapa nggak hitam gitu ya? Kalau misalkan di GMS Omega kan dia hitam ya, jadi secara color aspirationnya bagus gitu, tapi ini kayak hijau kayak biasa gitu. Mungkin kalau di repaint bisa lebih bagus sih. Dan juga di sini sediakan semacam pengait untuk ibaratnya untuk nyantolin senjata beam rifle-nya di bagian belakangnya. Jadi kita masukkan ke snap fit-nya, ini sudah ada di belakangnya seperti ini.
ini. Dan juga nanti bisa dicantolin, ya kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi ini praktis banget sih. Gua lupa sih apakah di GMS Omega itu ada atau enggak, tapi ini fitur keren banget sih. Ini fitur keren banget kalau misalkan kalian ingin memajang praktis gitu ya, tanpa memisahkan semua jenis senjatanya, ini bisa digunakan teman-teman. Dan juga di sini disediakan beberapa jenis tangan, mulai dari yang tertutup dan terbukanya ini disediakan satu pasang semua, jadi bisa kalian gunakan untuk posing atau gonta-ganti senjata. Ini bagus banget. Dan juga untuk ini untuk ditambahkan ketika dia dalam mode core fighter-nya, yang untuk jetpack-nya ini teman-teman. Jadi ketika ini dilepas, ini coba gua lepas, ini simple banget. Nah, ini tinggal digabungkan saja seperti ini. Nah, ini sudah jadi core fighter-nya. Tuh, ini simple dan gua rasa ini salah satu fitur yang gua rasa keren banget. Oke, kita coba bahas untuk isu atau permasalahannya ya. Mungkin permasalahan yang pertama di sini adalah yang gua kurang suka, itu adalah stikernya cuy. Mungkin permasalahan ini juga masih ditemukan di GMS Omega, di mana untuk penggunaan realistic stiker yang transparan seperti ini tuh tipis banget cuy. Sumpah ini tipis banget dan rawan banget sobek untuk stiker-stikernya cuy. Jadi kalau kalian ingin menggunakan realistic stiker ini harus hati-hati banget. Kalau bisa kalian bisa menggunakan pinset atau menggunakan media-media yang bisa ibaratnya untuk membantu pemasangannya cuy, terutama untuk yang bagian backpack ini. Kemarin gua agak sedikit salah sama di bagian bahu ini, karena ini sedikit panjang dan medianya tuh nggak datar, jadi kalian harus masangnya dengan sangat hati-hati. Dan juga untuk stiker yang lainnya mungkin gua rasa sih masih oke-oke aja, karena ini bahannya ya agak tipis sih sebenarnya, agak tipis dan rawan sobek juga, tapi untuk ukurannya masih bisa ditoleransi lah untuk dipasangkan. Dan juga untuk di bagian kepalanya ini tanduknya ini hati-hati banget, ini rawan patah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin menyimpan di dalam ruangan atau di dalam kotak gitu ya, atau dibawa kemana-mana, ini hati-hati banget cuy, untuk kepalanya ini rawan banget patah cuy. Jadi ya itu sih mungkin untuk isu di G-Fred ini. Dengan mempertimbangkan harga, kelebihan, dan kekurangannya, mungkin untuk kit G-Fred ini gue bisa kasih nilai 8,5 dari skala 10. Mungkin satu hal menjadi perhatian gue di sini adalah untuk harganya. Kenapa kok lebih mahal daripada GMS Omega? Padahal secara fitur, secara gimmick, secara desain postur itu ya mirip-mirip aja sih gitu. Kenapa kok harus dimahalin? Mungkin itu sih yang menjadi pertimbangan kenapa kok ini dapatnya 8,5. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram dan TikTok Moyo Channel untuk mengetahui informasi terkait dengan dunia pergundaman, mainan, dan juga jenis-jenis informasi lainnya yang akan gue share langsung di Instagram dan TikTok gue nanti. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, dan Merdeka Indonesia. Bye-bye. Dan gue ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Moyo Society yang telah mendukung keberlangsungan dari channel ini. Gue doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.